Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwasannya datang seseorang, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, untuk meminta nasihat. Maka orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berikanlah aku nasihat." Sahabat tersebut meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiat, nasihat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghdab, la taghdab, janganlah marah." Mungkin sahabat ini kurang puas dengan nasihat yang begitu singkat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat ini pun mengulang pertanyaan yang sama. "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat yang lebih." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang untuk kedua kalinya, "La taghdab, jangan marah." Masih tidak puas, mengulangi untuk yang ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat, nasihatilah aku, berikan aku wasiat yang lebih daripada la taghdab." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang untuk yang ketiga kalinya, "La taghdab, janganlah marah." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang yang ingin meminta nasihat, namun nasihatnya begitu singkat, yaitu janganlah marah. Maka ini menandakan bahwasanya marah, di dalam marah tersebut ada banyak sekali kemadaratan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marah itu bagaikan badai, bagaikan sebuah badai. Kalau badai yang paling besar pada zaman sekarang adalah badai Katrina. Kita lihat sifat dari unsur-unsur badai itu apa? Badai selalu menghancurkan apa yang ada di depannya, selalu menghancurkan apa yang dilewatinya, selalu menghancurkan rumah-rumah dan lain sebagainya, tidak menyelesaikan masalah. Begitu pula marah, begitu pula marah. Karena marah, istri bisa dicerai. Karena marah, silaturahim bisa putus. Karena marah, ikatan antar saudara, ikatan antar teman, semuanya bisa hilang karena marah. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya ulama bagaikan sebuah badai. Maka apa yang kita lakukan jikalau kita benar-benar marah? Para ulama memberikan 3 opsi ketika kita marah. Yang pertama, al-isti'adah, berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, ketika kita marah dan dalam keadaan berdiri, maka kita duduk. Yang ketiga, ketika kita marah dan kita dalam keadaan duduk, maka kita berbaring. Ketika berbaring pun tidak cukup, maka ambillah air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah Rasulullah, Allah dan Rasulnya menjanjikan pahala yang sangat besar, ganjaran yang begitu hebat bagi orang yang bisa menahan emosinya, bagi orang yang menahan amarahnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang memiliki sifat takwa, wal kadhiminal ghaid, mereka adalah wal kadhiminal ghaid, yang bisa menahan emosinya ketika marah. Wal afina anin nas, tidak cukup sampai di situ, bahkan memaafkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh saudaranya, memaafkan kesalahan-kesalahan jikalau orang lain melakukan dosa, melakukan kezaliman kepada dirinya. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, man kadhama ghaidhan, barang siapa dapat menahan amarahnya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, Allah akan panggil ia, Allah akan panggil ia di hadapan para makhluknya nanti pada hari kiamat. Untuk apa dipanggil? Untuk dibanggakan, liyukhayyirahu minal huri masya, diberi kesempatan untuk memilih bidadari manapun yang ia sukai, memilih bidadari manapun yang ia sukai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan di hadis yang lain, bagi siapa saja yang dapat menahan amarahnya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan sekali-kali marah, dan sungguh engkau akan mendapatkan surga karena dapat menahan amarahmu. Mungkin demikian nasihat singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.